Farina Priyanti dengan NIM 666120074 dari kelas 3C. Di sini saya ingin menyampaikan visi misi Untirta, tujuan, sasaran dengan analisis SMART, serta faktor internal dan eksternal di Untirta. Selamat menonton. Berdasarkan visi misi Untirta, yaitu visinya adalah terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, dan green campus, HITS dan green campus. Nah, analisis saya di sini adalah visinya mencerminkan aspirasi jangka panjang untuk menjadi universitas modern yang unggul secara akademik, berkarakter kuat, dan memiliki daya saing global. Habis itu, yang selanjutnya adalah konsep HITS and green, menggambarkan fokus pada kesehatan lingkungan kampus, integritas sistem, pengembangan teknologi cerdas, smart, serta kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Misi Untirta adalah meningkatkan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga itu adalah meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi integrated, smart, dan green university. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Analisis saya dari tujuan ini, yang pertama ada menghasilkan lulusan yang siap bersaing dalam dunia kerja dengan kompetensi dan karakter yang kuat. Yang kedua ada mengembangkan penelitian yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah membangun tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pemanfaatan teknologi serta pelestarian lingkungan hijau. Namun saya kurang setuju dengan misi di Untirta, karena pada bait ketiga di misi Untirta itu adalah meningkatkan daya dukung dan tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi integrated yang smart dan green university. Namun pada implementasiannya di Untirta sendiri, web untuk menunjang perkuliahan itu masih kurang dalam perketatan frameworknya, masih sering gangguan dan error seperti itu. Lalu selanjutnya ada sasaran SMART. Apa sih SMART itu? SMART sendiri artinya spesifik, measurable, achievable, relatif, dan time bound. Nah, SMART sendiri yang pertama adalah sasaran spesifik, yaitu meningkatkan jumlah lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang studi masing-masing yang dari awal 60 menjadi 85% pada tahun 2030. Selanjutnya ada measurable, sasaran terukur, yaitu meningkatkan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa minimal 30% setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya ada sasaran yang dapat dicapai atau achievable, yaitu menyelenggarakan minimal 5 pelatihan dan workshop peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendukung setiap tahunnya. Selanjutnya ada sasaran relevan, yaitu membangun 3 program studi baru berbasis teknologi hijau dan smart kampus yang relevan dengan kebutuhan industri nasional dan global pada tahun 2030. Yang terakhir ada time bound, mencapai perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH pada akhir tahun 2030 atau lebih bagus sebelum 2030. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal di Untirta. Faktor internal sendiri yaitu kekuatannya adalah SDM pendidikan, tenaga pendidikan yang kompeten. Yang kedua ada infrastruktur yang mendukung pengembangan smart dan green campus. Yang terakhir ada budaya organisasi yang berorientasi pada inovasi dan karakter akademik. Namun kelemahan ini ada beberapa kelemahan seperti keterbatasannya sumber daya finansial dan pengembangan fasilitas teknologi hijau. Yang kedua ada proses administrasi dan manajemen yang perlu ditingkatkan dalam hal efisiensi dan digitalisasi, karena sebelumnya mobilitas di Untirta itu ada sepeda goes, sepeda listrik yang bisa digunakan mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di kampus Sindang Sari. Namun pada saat ini sepeda-sepeda itu tidak dapat digunakan lagi karena sudah rusak semua, dan jikapun ada itu tidak dapat digunakan penuh, haknya tidak bisa digunakan penuh karena penggunaannya sangat terbatas. Nah, selanjutnya ada analisis faktor eksternal. Nah, peluangnya itu ada dukungan kebijakan pemerintah terhadap perguruan tinggi berbadan hukum dan berbasis teknologi hijau. Yang kedua ada kenaikan permintaan masyarakat terhadap pendidikan yang berkelanjutan dan inovatif. Yang ketiga ada perkembangan teknologi digital yang pesat dapat memperkuat implementasi smart campus. Namun di balik itu ada ancamannya, yaitu yang pertama ada persaingan perguruan tinggi di tingkat nasional maupun ASEAN yang semakin ketat.
Yang kedua, ada perubahan regulasi dan kebijakan yang mungkin belum mendukung penuh arah pengembangan dari kita sendiri. Yang terakhir, yaitu ada tantangan lingkungan dan perubahan iklim yang membutuhkan adaptasi secara cepat. Terlebih di iklim Indonesia yang cuacanya tidak dapat kita tebak, bisa kadang-kadang hari ini hujan dan 2 menit selanjutnya ada panas, seperti itu.